pagi, selamat hari Minggu. Kita hari ini akan beribadah setelah hari Minggu di rumah kita masing-masing. Ya kan Kakak Bora? Iya, Apa kabarnya adik-adik hari ini? pasti luar biasa. Iya, kita tetap bersyukur kalau keadaan kita masih tetap sehat, masih diberikan Tuhan kesehatan, diberikan kesempatan untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah, di sini Kakak Mary dan Kakak Bora akan memandu ibadah SHM kita secara di rumah masing-masing. Jadi adik-adik bisa mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Terima kasih. Dan sebelum kita memulai ibadah kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari lagu Happy Yaya dan Happy Yeye. Oke, kita mulai ya. Puji Tuhan, kita sudah menyanyikan lagu dengan bersuka cita. Kembali kita angkat pujian lagi dari lagu Aku Anak Raja. Yang semangat ya adik-adik, kita menyanyinya dengan penuh semangat. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke Kakak Bora? Oke. Siap? Siap. Ayo kita mulai. Kau anak raja, kita semua anak raja.
memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dan sebentar lagi kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Baiknya sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kesehatan, kekuatan, dan cinta yang Tuhan berikan. Kami juga bersyukur untuk hari ini sebab kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Meskipun hati kami rindu Tuhan untuk beribadah di gereja, tetapi kami tetap bersemangat untuk memuji Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali mengangkat pujian kita dengan menyanyi baca kitab suci. Ya, semangat-semangat ya adik-adik. Baiklah, kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan yang akan dipandu oleh Kakak Bora. Namun sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, dalam hal ini akan dipandu oleh Kakak Bora. Silakan Kakak Bora. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan cerita Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan membuka pikiran kami sehingga kami dapat mengerti. Amin. Amin. Shalom adik-adik, sekarang mari kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yohanes, pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-42. Yaitu tentang perempuan Samaria. Nah, kakak di sini punya cerita. Nah, judulnya itu yaitu menerima Tuhan sebagai air hidup. Nah, shalom, apa kabar? Pasti di sini ada kabarnya luar biasa semua kan? Pasti sehat-sehat dan masih dilindungi sama Tuhan Yesus. Nah, kakak mau tanya nih, apakah Tuhan Yesus itu baik untuk adik-adik? Pasti baik kan? Nah, Tuhan itu sangat baik untuk kita semua. Buktinya, mari kita cari di cerita kita hari ini. Nah, tapi sebelum itu, hal yang harus adik-adik tahu yaitu tentang orang Yahudi itu tidak suka dengan orang Samaria. Mereka tidak berteman, mereka selalu bertengkar. Setiap ketemu sama orang Samaria, orang Yahudi itu pasti akan menjauhinya atau enggak, pasti dia tidak suka melihat orang Samaria gitu. Nah, kenapa? Yuk kakak mau tanya kenapa orang Yahudi itu tidak suka melihat orang Samaria?
Yaitu karena di mata orang Yahudi itu, orang-orang Samaria adalah kaum yang tidak setia dengan Allah, malahan terpengaruh untuk menyembah berhala. Contohnya itu seperti mereka itu menyembah patung. Oleh sebab itu, orang Yahudi itu tidak suka sama orang Samaria karena mereka menyembahnya patung, bukan Tuhan Yesus. Nah, tetapi dalam cerita Tuhan Yesus ini dan cerita kita pada saat ini, justru Tuhan Yesus itu dengan sengaja mengunjungi perempuan Samaria itu. Nah, yang dibenci oleh bangsa Yahudi. Ketika bertemu dengan perempuan Samaria yang datang ke sumur Yakub untuk menimba air minum, Tuhan Yesus malah bercakap-cakap, malah ngomong sama perempuan Samaria. Nah, dan dia menawarkan air hidup kepada perempuan Samaria. Nah, air hidup yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus ini berbeda dengan air biasa loh. Nah, mau tahu nggak airnya itu apa? Nah, air hidup yang diberikan Tuhan Yesus itu adalah yang menyegarkan jiwa kita, bukan hanya sementara, melainkan untuk sekali diminum akan menjadi air mata yang memancarkan hati kita, yaitu dengan di dalam hati kita untuk selama-lamanya. Jadi air hidup itu adalah air yang dipancarkan dari diri kita, jadi kita tuh kayak kelihatan bersinar gitu. Nah, adik-adik, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus air hidup itu adalah dirinya sendiri sebagai satu-satunya sumber yang dapat memuaskan kita dan memberikan kelegaan dalam permasalahan hidup. Jadi yang dimaksud dengan air hidup itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, makanya kita tuh setiap ketemu Tuhan Yesus, kita berdoa sama Tuhan Yesus, pasti selalu diberi kelegaan sama Tuhan Yesus. Nah, kedatangan dan penawaran yang Tuhan Yesus berikan kepada si perempuan Samaria ini merupakan tawaran kasih Allah. Bukti kalau Tuhan Yesus hadir dan mau mengasihi siapa saja tanpa membedakan agama, suku, umur, jenis kelamin, bahkan status sosial. Jadi Tuhan itu tidak membeda-bedakan kita. Dia selalu mengasihi kita, mau kita itu kulitnya putih, mau kulit hitam, mau pendek atau tinggi, ataupun kita gemuk, ataupun kita kurus. Nah, Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Jadi Tuhan Yesus tidak akan membeda-bedakan anak-anaknya gitu. Nah, semua dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu baik sama kita. Nah, kalau begitu, siapa yang di sini mau menerima air kehidupan dari Tuhan Yesus? Pasti semua mau kan? Nah, air hidup yang membuat kita puas untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menginginkan agar kita semua untuk menerima air hidup sebagai satu-satunya yang dapat memuaskan kita dengan segala yang baik. Nah, karena Tuhan Yesus itu baik dan mau mengasihi kita semua, maka respon kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya adalah membuka hati kita dan mengundang Tuhan Yesus itu hadir ke dalam hidup kita gitu. Jadi sebagai anak Tuhan, meskipun kita nggak datang ke gereja, kita harus tetap memuji Tuhan, yaitu dengan caranya berdoa, baca firman Tuhan, terus nyanyinya tapi nyanyi lagu rohani loh. Terus mau mendoakan orang-orang yang sakit gitu. Habis itu kita tidak menolong orang tua juga. Terus harus tetap bahagia. Oke? Semoga adik-adik sehat semua dan supaya nanti kita bisa berkumpul lagi bersama-sama untuk memuji Tuhan di gereja. Oke? Jangan malas-malasan. Pokoknya kita harus memuji Tuhan. Nah, terus kalau tadi pagi siapa yang sudah berdoa? Ayo. Nah, kalau kita berdoa itu adalah suatu tanda kita itu bersyukur kepada Tuhan. Makanya kita kalau bisa bangun tidur nih, jangan langsung bangun tidur terus buka HP, oke?
kita bangun tidur, doa dulu, baru boleh main HP dan melakukan kegiatan kita yang akan kita lakukan nanti, oke? Dan firman Tuhan pada saat ini selesai. Dan kakak punya ayat hafalan nih buat adik-adik semua, yaitu ayat hafalannya dari kitab Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14a. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14a, isinya, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Nah, nanti ayat hafalannya itu direkam, terus nanti kirim ya, mau ke kakak ataupun ke Kak Mary ataupun ke grup, terserah. Pokoknya harus ada tanda itu supaya kalian tuh sekolah minggu gitu. Oke, supaya nanti pas bulan Desember kalian bakal dapat hadiah. Meskipun kita nggak ibadah nih secara bertemu langsung, kita harus tetap beribadah di rumah, oke? Jangan malas-malasan dan jangan main HP, oke? Terima kasih Kakak Bora sudah menyampaikan firman Tuhan, ya, dimana banyak pelajaran yang harus yang sudah kita dapatkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu kita harus rajin beribadah walaupun kita di rumah masing-masing, dan juga jangan lupa selalu jaga kesehatan. Dan walaupun kita berada di rumah, saran kakak, kita juga tetap bisa berbuat kebaikan kepada orang-orang sekeliling kita dengan berbagai macam cara, terkhusus bagi orang-orang yang tidak mampu, yang sedang terdampak COVID-19. Nah, kita bisa membantu mereka dalam bentuk apapun, ya. Kita juga bisa mendoakan mereka. Itu sudah wujud rasa kepedulian kita buat mereka. Jadi terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Setelah firman Tuhan, kita kembali mengangkat pujian yang berjudul King Kong, badannya besar. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita berdoa terlebih dahulu, meminta pertolongan dari Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya persembahan kita dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, dan terlebih-lebih bisa digunakan untuk hal-hal yang baik lagi, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, hingga kami
boleh senantiasa selalu dikuatkan dan boleh selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh diperdengarkan akan firman-Mu. Biarlah senantiasa firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi kebaikan untuk kami boleh melakukan segala sesuatunya berdasarkan firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk negeri kami dan seluruh orang di dunia yang saat ini sedang menghadapi wabah virus corona. Berkenanlah kiranya Tuhan memulihkan keadaan kami, agar kami dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Kami bisa berkumpul kembali bersama-sama teman lainnya untuk sekolah minggu di gereja. Pada saat ini Tuhan, kami mau mengumpulkan persembahan kami sebagai tanda syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati, dengarkanlah doa sederhana kami ini ya Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahan boleh dikumpulkan adik-adik masing-masing di rumah, dan nanti setelah terkumpul boleh diserahkan kepada guru sekolah hari Minggu, ke Kakak Mary atau ke Kakak Bora, ya. Dan jangan lupa dicatat tanggalnya. Ya, benar. Oke. Sekian ibadah sekolah hari Minggu kita hari ini. Kiranya semua boleh menjadi kebaikan bagi kita semua, boleh tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Kakak Mary dan Kakak Bora mohon pamit. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam.